kalau ingin masuk di dunia digital marketing itu harus mulai dari mana sih? Karena kan biasanya pada saat kita pengen masuk di bisnis online, kita tuh bingung gitu, apakah harus mulai untuk belajar copywriting dulu, belajar untuk beli followers dulu kah, atau belajar untuk SEO dulu kah? Karena digital marketing itu sifatnya terlalu luas gitu. Sampai karena terlalu banyak ilmu, kita bingung harus mulai dari mana nih gitu. Nah, 3 hal yang bakalan aku share pagi hari ini, pertama adalah how I start to shift, gimana sih awal mulanya gitu, kalau kita dari offline mau ke online, apa yang harus kita langkah teknis yang harus kita lakukan gitu. Kedua, content versus distribution. Dan ketiga, content creation strategy. Nah, how I start to shift. Orang-orang pada saat baru mulai bisnis online, kadang mereka melihat bahwa, wah, si A udah 10.000 followers nih. Kondisi saya saat ini, itu masih let's say 1.000 followers, dan kita udah mau langsung cepet gitu. Kita mau langsung punya 10K, kita langsung mau punya 20K. Kita bingung kondisi kita sekarang itu ada di mana. Sedangkan kita selalu pengen punya tujuan yang besar, kita pengen punya bisnis online yang lebih gede, kita pengen punya force yang banyak, yang kadang membuat orang-orang pada saat baru mulai bisnis online itu bingung gitu. Apa sih step yang harus aku lakukan? Makanya saya selalu mulai slide saya untuk sharing bahwa kita harus tahu nih kondisi sekarang kita tuh ada di mana gitu. Apakah saat ini udah mulai jualan online? Apakah udah mulai update di WhatsApp? Apakah udah punya Instagram masing-masing? Dan itu yang harus kita petakan saat ini gitu. Bahkan guru saya, mungkin kawan-kawan ada yang kenal, Mas Jaya Setiabudi, kita selalu harus mulai gitu bahwa kondisi kita saat ini tuh gimana gitu, piye gitu. Karena kan pada saat kita sendiri bingung kita ada di mana, agak sedikit tidak mudah pada saat kita pengen belajar mulai dari mana sih bisnis online-nya. Jadi kondisi kita sekarang ada di mana, dan kondisi yang kita inginkan tuh ada di mana yang harus memang kita mulai di awal. Nah, pada saat ngomongin soal bisnis online atau digital marketing, sebenarnya basicnya itu cuma 2 hal. Apakah kita bicara soal konten, apakah bicara soal distribusi. Konten itu sederhananya ya seperti ini kawan-kawan semua ya. Konten itu ibaratnya sebagai rumah gitu. Rumah kita apakah di FB, Instagram, atau mungkin ada di antara kawan-kawan juga yang main TikTok saat ini. Kita semua punya rumah masing-masing. Atau kita semua punya perahu masing-masing gitu. Sedangkan sosial media itu kan memang lautan yang begitu sangat luas, banyak ikan-ikan yang menjadi prospeknya kita. Sayangnya, bukan hanya kita sebagai nelayan, bukan hanya kita yang punya rumah, bukan hanya kita yang punya perahu atau kolam gitu. Banyak juga orang di luar sana. Apa yang membuat rumah kita dilirik oleh ikan tersebut, atau apa yang membuat perahu kita dilirik oleh ikan, karena kita punya fondasi kontennya. Mau kita iklan sebanyak-banyaknya, mau kita, let's say, 5 juta atau 10 juta, bahkan 100 juta untuk iklan, sedangkan rumah kita itu belum dipoles dengan baik, ya agak sedikit tidak mudah. Makanya penting banget, 2 hal ini harus terus dikombinasikan. Fondasi konten kita ada, dan distribusinya juga ada gitu. Distribusinya itu adalah gimana caranya kita mendatangkan orang lain untuk datang ke rumahnya kita, biar mereka bisa melihat bahwa, oh ini kontennya, oh ini fondasinya, oh ini nilai value-nya. Karena tugas kita sebagai online shop atau orang yang punya bisnis, ya kita ingin menyampaikan pesan dari brandnya kita, biar kita keluar dari zona perang harga. Kalau selama ini kawan-kawan selalu berpikir bahwa, waduh saat ini udah sedikit tidak mudah untuk FB Ads, IG Ads, karena banyak produk-produk yang dijual dengan harga yang lebih murah, dan orang lain pasti akan milih harga yang lebih murah. Well, itu memang benar, tapi pada saat kita pengen perang bukan di harganya, tapi kita pengen perang value, kita bisa mencapai level maksimal di dalam bisnisnya kita pada saat kita offer lebih. Untuk mendapatkan lebih, kita harus mau memberi lebih. Nah, ini dia konsep yang kita selalu sharing di sosial kreatif. Nah, kawan-kawan kalau misalkan masuk ke akun Instagram sosial kreatif, ya kalau ada yang belum follow, silahkan follow. Di sosial kreatif itu nggak kelihatan seperti agensi gitu. Kalau misalkan kita mulai buka akun sosial kreatif, nggak kelihatan agensi. Kalau kawan-kawan lihat ya agensi di luar sana, pasti feed-nya mereka selalu tulis bahwa jasa sosial media agensi, jasa desain grafis, jasa promosi IGS, FB Ads gitu. Sedangkan orang lain nggak akan pernah peduli dengan konten kita kalau kita nggak peduli tentang mereka. Makanya sebelum bicara tentang produk kita, sebelum bicara soal bisnis kita harus offer suatu hal yang bernilai untuk mereka. Nanti aku bakal share. Kalau kita ngomongin soal konten, sebenarnya ada 4 hal yang menjadi value. Pertama dari segi visualnya dulu. Nah, kita nggak bisa nutup mata bahwa visual memang yang menarik perhatian orang di 3-5 detik pertama. Either itu video di TikTok, di YouTube, atau bahkan di Instagram gitu. Dan memang ya itu faktanya gitu, pada saat konten visual kontennya kita itu, atau konten visualnya kita itu nggak terlalu menarik, ya orang akan mau mengabaikan gitu. Pada saat visualnya udah oke, baru mulai untuk memilih value, membangun value. Kalau kawan-kawan nanya, yang paling penting yang mana sih, Far? Apakah value atau visual? Kita nggak harus memilih, karena dua-duanya masih sinkron gitu. Kalau visualnya bagus, itu kita bisa menarik perhatian society, dan pada saat udah menarik perhatian, mereka melihat kita punya value, mereka mau follow kita. Value kita bagus, tapi visualnya jelek, ya orang nggak akan tertarik untuk lihat di 5 detik pertama. Makanya ini tetap harus disinkronisasikan. Selanjutnya itu soal platform.
pasti kawan-kawan nanya, kalau bahas digital marketing, itu harus mulai dari mana sih, Far? Kan saat ini banyak sekali platform. Instagram iya, ada Spotify, ada TikTok, ada YouTube, dan memang kadang kita sendiri bingung gitu. Ini harus mulai dari mana sih? Saran aku pribadi, kita sebagai brand yang baru aja mau terjun di dunia digital marketing, gak usah terlalu fokus di banyak platform. Karena pada saat kita udah besar di satu platform, pindah ke platform yang lain itu akan lebih mudah. Karena pada saat terlalu banyak platform, terlalu banyak konten, kita sendiri bingung gitu, pembagian konten itu akan seperti apa. Makanya kalau harus memilih nih saat ini ya, yang sangat-sangat punya potensi besar untuk 1 sampai 5 tahun ke depan, itu adalah Instagram dan juga TikTok gitu. YouTube juga iya. Kalau Facebook juga iya, kalau memang target audiensnya kawan-kawan itu memang usia 30 tahun ke atas. So, bukan soal saat ini TikTok lagi trending, terus kita langsung mau aja gitu fokus ke TikTok, enggak juga gitu. Kita harus paham bahwa audiens kita itu memang lebih banyak di mana. Kalau memang anak muda, well, berarti memang Instagram atau juga TikTok. Ini adalah pertanyaan yang saya selalu tanyakan kepada orang-orang ya di Instagram ataupun di TikTok. Kenapa sih ada orang yang bisa jualan apapun di media sosial dan orang lain tetap mau mengikuti gitu? Dan mungkin kawan-kawan pernah punya teman atau punya brand atau punya orang-orang yang menjadi relasi kawan-kawan. Apapun yang dia posting, orang tuh selalu mau ngikut gitu. Mereka itu memiliki dua hal. Pertama adalah mereka memiliki personality. Setiap dari kita pasti personality masing-masing. Apakah itu personality dari personal brand kita atau personality dari bisnis brandnya kita. Karena ya setiap dari kita punya value, punya nilai lah dari brand kita atau nilai diri kita. Tapi pada saat kita mulai social media kita ngebangun branding kita, tidak semua dari kita punya authority itu. Dan memang semakin tinggi authority-nya kita atau otoritasnya kita, apapun yang kita posting, apapun yang menjadi value kita, apapun yang kita mencoba untuk jual, orang lain tuh mau mengikuti. Makanya konsep untuk di awal, gimana caranya kita ngebangun authority-nya kita dulu. Authority modelnya seperti ini kawan-kawan semua. Setiap dari kita mulai dari personality, ya. Setiap dari kita punya nilai lah dari brandingnya kita. Tapi pada saat kita posting, kalau kawan-kawan lihat itu ada titik warna orange, itu titik adalah awal kita mulai posting. Orang pasti skeptis dong, siapa sih Fardiandi? Siapa sih sosial kreatif? Siapa sih brand ini? Gue nggak peduli gitu. Orang semakin skeptis, tapi semakin kita konsisten untuk posting, memulai dengan personality dari brandnya kita, skeptis itu mulai menurun, dan trust itu mulai naik. Disitulah otoritas mulai kita dapetin. Walaupun setiap perjalanan kita tuh beda-beda ya, ada yang brandnya baru mulai sebulan, 2 bulan udah bisa dapat authority, ada juga yang butuh 1 sampai 2 tahun. Ya nggak apa-apa gitu, karena setiap dari kita punya perjalanan masing-masing, setiap dari kita punya proses branding, ngebangun branding itu kan memang butuh proses, dan setiap dari kita punya perjalanan yang beda-beda, so nggak harus yang sama. Nah, ketika kita ngebangun soal branding, karena kenapa sih Far harus ngebahas soal branding? Ini kan ada pertanyaan bagi pemula di dunia digital marketing, saya harus mulai selling dulu kah? Atau saya mulai bangun branding dulu? Pertanyaan saya adalah, mau bangun sellingnya dulu atau brandingnya dulu, kita harus tahu kondisi kita saat ini seperti apa. Kalau memang kondisi kita saat ini memang udah punya omset yang cukup, kita nggak yang terlalu mepet banget untuk meningkatkan omsetnya kita, ya udah mulai untuk ngebangun branding. Kalau memang kondisi kita belum memiliki banyak penjualan dan memang kita baru mulai Instagram, ya kita fokus untuk selling, genjoting sales, mulai untuk sharing suatu hal lewat FB Ads atau IG Ads atau endorsement juga, monggo silahkan gitu. Tapi kalau kondisi kita saat ini, nggak omset yang jelek banget, nggak juga yang bagus banget, tapi saya mau membangun branding, karena kan branding adalah bagian dari proses untuk menjual produk saya lebih mahal. Karena kalau selalu fokus di sales melulu gitu kan, kita selalu masuk di zona perang harga melulu. Mau sampai kapan sih kita selalu perang harga? Nah, branding itu sebenarnya tentang reputasinya kita. Bahkan founder Amazon bilang bahwa brand kamu adalah apa yang orang lain katakan pada saat kamu lagi nggak ada di ruangan itu. Kalau ngebahas branding di social media, kita ngebahas soal apa yang orang lain bilang pada saat melihat konten kita, apakah itu dari segi visualnya atau dari segi value-nya, orang langsung bisa, wah, ini postingan sosial kreatif nih, ini postingan Fardiandi nih. Pada saat kita udah mampu untuk membangun culture brand sampai di level itu akan mempermudah kita untuk naik another level, kita bisa menjual produk dengan harga yang lebih mahal. Building brand is a process, ya pastilah nggak langsung jadi kita pengen misalkan ngebangun brand seperti A, B, C, D gitu. It's kind of process. Bahkan di awal-awal itu kawan-kawan semua sosial kreatif itu jasa sosial media agency, awalnya kita hanya dibayar dengan harga 1 juta, itu udah termasuk model, udah pemotretan, pokoknya benar-benar dijual lebih, orang lain tuh bayar kita dengan lebih murah. Nggak apa-apa karena kan itu masih proses. Tapi 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, akhirnya kita bisa dibayar 25 juta, 30 juta karena memang branding itu udah sampai gitu. Karena kan setiap dari kita punya pesan yang ingin kita sampaikan ke audiensnya kita. Nah, pesan ini yang butuh waktu gitu. Dan pada saat kita udah berhasil untuk nyampein pesan dari brand kita, itu akan mempermudah lagi untuk kita bisa jualan produk dengan harga yang lebih mahal karena mereka udah mampu melihat nilai dari brandingnya kita. Makanya bangun brand adalah salah satu hal yang penting banget. Nah, bagaimana membangun bisnis online yang sustainable?
Pertama, yaitu mulai dengan purpose. Karena bisnis online, banyak orang take it for granted. Maksudnya gimana? Orang lain tuh melihat Instagram itu ya bisnis biasa-biasa aja. Karena kenapa? Nggak ada sewanya. Bayangkan deh, kalau misalkan kita sewa ruko, itu harus bayar 700 juta setahun, pasti kita sebagai owner itu kayak, ini harus balik modal nih, apa yang harus aku lakukan gitu. Wah, omset lagi turun, kita berjuang gitu. Sedangkan di Instagram, untuk buka Instagram aja gratis, dan kita ya take it for granted gitu. Kalau ada yang mau, oke, alhamdulillah gitu. Kalau nggak ada, ya udah, main-main aja gitu. Makanya banyak orang di Instagram itu nggak dapat hasil yang maksimal karena memang purpose-nya nggak jelas. Walaupun ini terdengar klise, tapi ini yang paling penting sebenarnya. Membangun personal branding, kita harus fokus di why-nya gitu. Karena kan di awal-awal nih ngebangun Instagram, kita selalu fokus di what to do and how to do. Misalkan, Far, gimana caranya memperbanyak followers? Gimana memiliki desain yang bagus? Gimana caranya biar omset saya gede gitu? Kita selalu fokus di how to-nya. Walaupun misalkan kita dapat ilmu teknisnya gitu, oh oke, menambah follower seperti ini, oh jualan untuk meningkatkan omset itu seperti ini. Tapi pada saat kita sendiri nggak punya why, nggak punya purpose-nya, ya kita nggak akan punya effort untuk mau mengerjakan lebih. Jadi makanya saya selalu share bahwa untuk ngebangun bisnis online-nya kita, ya kita harus tahu tujuan brand kita itu apa sih, tujuan online shop kita itu apa sih yang membedakan orang-orang saat ini yang punya brand yang besar di Indonesia ya, orang-orang yang mungkin jualan hijab atau jualan fashion itu kan banyak banget, tapi hanya sedikit yang brandnya bisa sustain, ada yang hanya ya dilihat oke, jualan hijab udah selesai gitu. Yang membedakan ya why mereka gitu, purpose di awal memulai brandnya itu beda. Karena pada saat kita melihat bisnis kita kecil, kita melihat oh ini hanya online shop biasa, ya hasilnya biasa-biasa aja gitu. Walaupun memang di awal-awal memiliki goals yang besar itu penting, dan yang kita lihat ini bisnisnya kecil, omsetnya bahkan cuma 5 juta, ya nggak apa-apa gitu. Yang paling penting why kita besar, 1 tahun lagi insya Allah omsetnya 1 M misalkan, 1 tahun lagi insya Allah 100 juta, dan itu yang membuat kita semangat untuk mau melakukan sesuatu gitu. Dan ini yang kadang missing. Nah, let's say di Instagram, yang buat microblog itu angkatan saya itu banyak banget. Tapi kalau saat ini dilihat microblogger di Instagram, dihitung jari gitu, sedikit banget. Kenapa? Banyak orang yang memulai tanpa purpose gitu, ikut-ikutan, oh kayaknya keren deh untuk buat microblogger. Makanya penting banget untuk punya why yang kuat. Nah, The Golden Circle ini aku ambil dari buku Start With Why. Bagi kawan-kawan yang belum baca bukunya, itu wajib banget untuk beli, apalagi kalau kawan-kawan bisnis. Itu bukunya dijelasin tentang perjalanan Apple, ya tentang gimana dia bisa menjual produk yang lebih mahal, dibahas juga soal Amazon, GoPro, dan brand-brand yang setidaknya itu ada culture brand yang mereka bisa bangun. Bahkan marketingnya itu nggak yang terlalu punya effort yang gede, justru komunitas yang selalu mempromosikan brandnya mereka. Karena kenapa? Orang-orang membeli why kita. Mereka nggak membeli what to do, tapi mereka membeli tuh why-nya kita dalam membangun bisnis ini apa sih, gitu. Step number 2, yaitu what's my value. Ya, kita juga harus membangun online shop-nya kita, value-nya apa sih? Apa sih yang membedakan hijabnya saya dengan hijabnya dia? Apa sih yang membedakan agensinya saya dengan agensinya mereka? Nah, mungkin kawan-kawan pendengar value proposition atau bisnis model canvas, itu penting banget sih untuk ngebangun struktural bisnisnya kita, karena itulah fondasinya. Kalau kita sendiri bingung gitu, iya ya bedanya bisnisku dengan bisnisnya dia apa ya? Produkku sama-sama hijab, apa ya yang bisa aku berikan nilai lebih untuk produk hijabnya saya? Karena saya nggak bisa bilang ngasih motivasi A, motivasi B, misalkan bilang kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Ya kita nggak bisa kalau nggak ada diferensiasi antara produknya kita dengan produknya mereka. Makanya itu penting banget di awal, ya kita harus tahu value brand kita itu apa sih. Nah, selanjutnya, with my audience saya juga siapa, karena beda usia, beda generasi, beda gaya bahasa. Beda gaya bahasa, beda cara pembuatan konten. Jadi memang harus di awal-awal spesifik, kita harus memilih audiens seperti apa yang kita ingin attract di dalam Instagram. Tapi Far, misalkan saya pengen attract anak muda usia 25 tahun ke bawah. Terus nanti kalau ada ibu-ibu yang mengkonsumsi konten saya, apakah itu salah? Nggak sama sekali, nggak salah gitu. Yang paling penting kita memfokuskan, oh ternyata audiens itu lebih banyak anak muda, ya udah fokus untuk buat konten anak muda. Kalaupun pada akhirnya ada ibu-ibu yang menikmati konten kita, ya nggak ada masalah juga gitu. Step number 4 adalah content creation. Nah, ini poin yang terpenting nih. Karena kan udah sejak tahun 2020, alhamdulillah Sosial Kreatif udah nggak pernah IG Ads lagi atau FB Ads lagi, karena menurut saya pribadi ini hanya pendapat saya dan guru saya Mas J. Kita melihat bahwa Instagram atau Ads itu seperti ular gitu. Masih gimana? Pada saat kalau kita lihat 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kita coba untuk IG Ads ya, mungkin budget 2 juta itu udah bisa balik modal berkali-kali lipat itu. Sekarang itu agak sedikit tidak mudah, sedangkan yang ngumpulin audiens itu kita. Followers kawan-kawan mungkin ada yang 1000 followers, tapi yang likes itu pasti cuma ada 10% atau bahkan cuma 5% gitu. Saking mereka limitnya, karena kenapa mereka pengen kita menggunakan ads. Nah, sedangkan saya adalah tipikal orang yang selalu fokus banget untuk ngebangun sesuatu dengan cara organik. Dan alhamdulillah, kalau 2019 kita harus beriklan 20 jutaan, 30 juta per bulan untuk Sosial Kreatif, per hari ini kita nggak pakai iklan lagi gitu. Kita hanya fokus untuk ngebangun konten. Karena konten yang bernilai itu bisa menjangkau lebih banyak orang.
Menurut kawan-kawan semua, channel marketing yang paling populer dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang masih bertahan itu channel marketing apa? Channel marketing yang paling populer dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang yaitu MLM. Bukan multi level marketing ya, tapi mulut lewat mulut. Sama halnya di dunia content creation. Kalau ada teman kita sharing sebuah konten, kita punya niat bahwa, wah dia aja mau sharing konten ini berarti konten ini bernilai. Kita ada willingness untuk juga sharing konten tersebut. Dan itu yang membuat konten saya bisa di-share sampai 30.000 orang, 40.000 orang, send to stories-nya mereka, dan bisa menjangkau jutaan orang di satu postingan aja. Kalau itu harus bayar iklan, itu harus bayar mahal banget gitu. Tapi dengan memahami content creation yang akan saya share ke kawan-kawan semua, ini akan sangat mempermudah sekali. Karena konten yang bernilai, kalau kita paham konten yang benar-benar sesuai dengan audiensnya kita, itu akan mempermudah kita untuk menjangkau mereka dengan lebih luas. So, itu dia mulut lewat mulut. Kawan-kawan harus catat ini, orang lain nggak akan pernah peduli dengan konten kita sampai kita peduli dengan mereka. Banyak orang selalu berpikir bahwa apa sih tipsnya Far bisa followersnya naik? Karena saya share sedikit ya kawan-kawan, follower saya itu di Maret 2020 itu 10.000 apa 15.000 gitu, 15.000 followers. Terus di Maret itu juga Sosial Kreatif bangkrut ya, sekedar informasi. Jadi kita minus pada saat itu karena banyak klien yang harus minta uangnya kembali. Dan Maret itu sebenarnya saya juga depresi gitu, kayak ya Allah ini gimana, ini bingung. Soalnya saya punya karyawan 12 orang dan ya kalau tahu anak kreatif itu pasti gaji tinggi 3 jutaan satu orang dan itu minus. Dan pada saat itu di Maret 2020 kayak aduh ini harus mulai dari mana nih, dan harus gaji karyawan dan benar-benar bingung banget gitu. Nah, tapi pada saat itu, pada saat lagi gelap-gelapnya kawan-kawan, bingung harus ngapain, dan kita dihadapkan dengan pilihan gitu. Mau judging keadaan, judging bahwa, ya Allah kenapa sih harus bangkrut lagi, dulu juga udah bangkrut, masa bangkrut lagi. Tapi pada saat itu saya berpikir bahwa, oke, bangkrut dan ada karyawan saya yang harus pergi, dan ya mau gimana lagi gitu. Kalau saya memandang hal ini sebagai hal negatif dan berhenti dengan bisnis saya, ya saya akan menjadi pecundang gitu. Tapi alhamdulillah di Maret 2020 kemarin saya memutuskan ya udah bikin konten aja deh. Rasa-rasa sedihnya saya itu saya jadikan sebuah konten dan itu yang membuat bisa menjangkau lebih banyak orang kawan-kawan semua. Jadi kalau ini mungkin sifatnya agak ini ya, agak mistis ya, bukan mistis sih. Kalau kita ambil alasan rasional itu mungkin nggak masuk akal gitu. Bisa 15.000 followers, terus bisa 50.000, bisa 100.000, bahkan 100.000 followers ke 200.000 followers itu hanya butuh 15 hari gitu. Hal-hal seperti ini tuh banyak orang berpikir bahwa apa sih tipsnya gitu. Saya bukan ada tipsnya gitu. Memang benar-benar melewati masa-masa bangkrut dan fokusnya itu buat konten. Makanya daripada saya sedih dengan kebangkrutannya saya, mending saya buat konten gitu, konten tentang bangkrut, konten tentang menjangkau lebih banyak orang, dan ya konten-konten bernilai membuat orang itu bisa dapat suatu hal yang bermanfaat, dan itu yang bisa membuat konten saya naik gitu. Makanya penting banget kawan-kawan semua kalau ingin misalkan kontennya viral, mulai dulu deh untuk kita peduli dengan orang lain. Peduli dimulai dari mana? Peduli dengan kontennya kita gitu. Kita buat konten yang bisa bermanfaat buat orang lain, karena Allah yang membantu untuk menjangkau lebih banyak orang dengan impact yang kita create. Itu yang aku yakini sih sampai sekarang, dan alhamdulillah kita udah nggak pernah pakai ads lagi, ya mulai dengan buat konten yang memang bermanfaat buat orang lain. Konten bernilai dimulai dari mana sih, Far? Konten yang bernilai dimulai dari, pertama, menentukan siapa yang menjadi hero-nya kita. Membuat konten itu sama seperti membuat sebuah film. Ada pemeran utama, ada pemeran pembantu, ada ya pemeran kedua yang nggak terlalu banyak kita bahas gitu. Nah, sedangkan kalau selama ini saya misalkan lihat konten saya selalu ngomongin sosial kreatif, ngomongin Fardiandi, orang lain nggak akan pernah peduli gitu. Makanya kawan-kawan kalau lihat konten sosial kreatif atau konten saya pribadi, kita nggak pernah ngebahas soal diri kita gitu atau bisnisnya kita. Kita selalu ngebahas soal audiensnya kita gitu. Siapa pebisnis yang menjadi target marketnya kita. Makanya kawan harus tentu ini yang menjadi pemeran utama dalam konten kawan-kawan itu bukan bisnis kita, bukan diri kita, tapi audiensnya kita. Ini adalah tips untuk buat konten. Orang akan mau membaca tulisan kita pada saat kita membuat konten tentang 3 hal ini. Pertama, to learn how to do something. Konten kita mengajarkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalau kalian sadar ya, buka YouTube, itu kenapa banyak konten-konten yang bagaimana cara memasak, atau konten-konten yang bahkan bagaimana cara memanen durian. Itu konten-konten sifatnya praktikal, dan visualnya bisa bahkan kenapa? Mereka mengajarkan orang lain itu belajar sesuatu gitu. Tapi Far, konten bisnis saya ini bisnis makanan gitu, apakah ini masih bisa bekerja? Nah, kawan semua, kalau kita punya bisnis online shop dan kita bingung gitu, konten edukasi berapa persen dan konten jualan kita berapa persen? Saranku pribadi dan yang aku terapin di klienku selama ini, 70% tentang produknya kita, 70% tentang bisnisnya kita, 30% tentang konten-konten yang bernilai ini. Nah, kedua,
yaitu konten yang to better understand something, yang konten-konten yang memberikan insight-insight yang sifatnya mungkin praktikal atau mindset soal gimana orang lain bisa belajar sesuatu itu juga bisa. Yang ketiga adalah to feel something. Kalau to feel something adalah konten-konten yang sifatnya emosional, konten-konten yang mungkin touching, yang buat orang lain tuh wah ini saya banget gitu, orang lain mau share kontennya kita. Empati adalah hatinya konten marketing. Kita nggak akan sedikit tidak mudah untuk buat konten yang memang touching kalau kita nggak ada empati dengan audiensnya kita gitu. Kalau di dalam otak kita selalu sales, melulu jualan, melulu. Kalau kita lihat manusia, kita lihat followers kita sebagai uang misalkan ya, itu akan nyampe juga ke mereka gitu. Jadi kalau saranku pribadi bukan berarti bahwa ngejar uang nggak bagus gitu. Bagus banget, silakan. Kita semua butuh cuan untuk hidup. Tapi uang bukan segalanya gitu. Uang itu bisa datang pada saat impact kita nyampe kepada audiensnya kita. Itu konsep di social media marketing. Pertama, kalau misalkan kita pengen membuat sebuah konten, capture their problem. Jadi kawan-kawan mulai untuk highlight masalah mereka apa sih gitu. Keresahan mereka apa sih, setelah itu mulai untuk ngebangun storytelling, dan jangan hanya memberikan keresahan atau membuat konten yang masalah-masalah orang lain, tapi kita juga harus memberikan mereka solusi tentang masalah yang kita coba untuk bahas. Itu dia salah satu strategi yang bisa membuat orang lain mau sharing kontennya kita. Selanjutnya, sampaikan sesimpel mungkin. Kamu kan sadar nggak, coach digital marketing di luar sana banyak banget, tapi hanya sedikit yang bisa viral. Kenapa? Yang membedakan mereka, ada yang menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, yang terlihat, biar mereka bisa terlihat hebat mungkin, tapi orang nggak pernah peduli gitu. Orang lain peduli kalau yang kita sampaikan itu simple, sederhana, dan ya orang lain tuh bisa paham gitu. Makanya penting banget kalau kamu buat konten, ya sederhana aja, simple, apa adanya. Bahkan kalau kamu sadar di TikTok, kenapa banyak video-video yang diedit biasa-biasa aja bisa menjangkau banyak orang, karena salah satu shiftingnya di dunia marketing, orang lain lebih suka apa adanya gitu. Oh, brandnya seperti ini gitu. Makanya kalau bisa sampaikan sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, dan apa adanya. Tapi tentunya kembali lagi ke value brandnya kita, jangan sampai value kita belok gitu. Stories, connection, dan juga experience. Nah, stories ini gimana kalau kita membuat konten, kita membangun cerita dari fakta keresahan orang lain saat ini. Jadi apakah cerita yang kita bangun membuat orang lain berani untuk melakukan sesuatu, atau dari konten yang kita membuat mereka tenang gitu. Oh, ternyata bukan cuma saya yang melakukan kesalahan ya. Oh, ternyata oke-oke aja ya untuk melakukan hal ini gitu. Jadi kita ngebangun sebuah stories yang memang bisa relate dengan mereka. Setelah stories, kita mulai untuk membangun connection dari kontennya kita. Karena sebagian besar orang memulai sendirian. Mereka ingin menjadi bagian dari hal yang lebih besar dari mereka. Kalau sampai kita membangun sebuah culture brand, misalkan seperti ini kawan-kawan. Social kreatif membuat sebuah konten, ya, misalkan microblog. Terus orang lain yang kita tanyakan, ya, kok kamu mau share konten social kreatif sih? Jadi for social kreatif kita buat sebuah survei kecil-kecilan. Apa sih yang membuat kamu mau share postingan kita gitu? Sedangkan kamu nggak dibayar dan kamu bukan bagian social kreatif gitu. Mereka bilang bahwa kalau saya sharing konten social kreatif, saya berasa bahwa saya anak muda kreatif. Saya menjadi bagian dari social kreatif gitu. Nah, kalau kita bisa ngebangun hal itu dari brandingnya kita, disitulah kita bisa ngebangun sebuah authority in positive way, karena orang lain merasa bahwa brand kita punya impact gitu dari mereka. So apapun misalkan brand yang kita bangun per hari ini, selalu mulai bahwa brand itu bisa kebangun kalau kita bisa creating impact untuk mereka dan membangun koneksi, walaupun hanya dimulai dari sebuah konten. Dan juga experience, apakah tulisan atau konten kita bisa membuat mereka merasakan sesuatu, to feel something, dan like postingan kita berasa menjadi bagian dari movement yang besar. Jadi ya seperti saya bilang tadi, kalau misalkan kita buat konten dan orang lain share, mereka merasa bahwa saya bagian dari sini gitu. Seperti itu. Pentingnya membangun culture brand and goals, saya skip aja. Nah, kawan-kawan semua, buat konten itu seperti kita membangun atau mengumpulkan yang namanya audiensnya kita. Jadi di awal-awal pada saat kita ngebangun bisnis, awalnya tuh orang lain ya, zaman-zaman dulu bisnis online, kita cari produk dulu nih. Udah punya produk, oke, hijab. Bingung gitu, waduh, ini hijabnya jual di mana nih? Bingung gitu. Akhirnya mereka menggunakan jasa ads misalkan dan lain sebagainya. Sedangkan saat ini kalau lebih better kalau misalkan kawan belum punya bisnis, ya mulailah dengan mengumpulkan audiensnya kita dulu. Jadi pada saat kita udah punya audiens, baru mulai mikir, wah audiens saya usia sekian. Masalahnya adalah ini, apa ya produk yang mereka butuhkan? Itu dia kenapa banyak orang-orang memang punya akun yang besar, apapun yang mereka jual itu bisa laku. Bukan karena mereka punya followers yang besar, tapi mereka paham siapa audiensnya gitu. Karena kalau misalkan kita punya audiensnya sendiri, kita punya followersnya sendiri, kita bisa kelola audiens kita sendiri, di situ kita bisa membangun bisnis yang lebih sustain. Nah, itu soal konten, panjang banget ya. Nah, sekarang saya akan mempersingkat untuk bahas soal distribusinya. Konten yang menarik, oke Far, udah paham nih gimana membuat konten yang bernilai, membuat konten yang benar-benar positif. Selanjutnya gimana caranya untuk distribusinya, distribusi konten. Konten terbaik, konten bernilai, tapi nggak dilihat oleh orang lain, itu juga sama halnya bohong. Nah, distribusi sebenarnya hanya ada dua hal kawan-kawan, yang organik, ada juga yang berbayar. Kalau organik ya kita paham,
untuk menjangkau lebih banyak orang, bisa menggunakan hashtag, bisa menggunakan strategi-strategi organik lah, apakah itu dengan DM mereka, dengan cara kolaborasi dengan berbagai content creator yang tanpa berbayar misalkan, itu juga bisa membantu kita. Tapi kalau kawan-kawan merasa bahwa, oke Far, organik aku udah coba dan itu sedikit lebih lama, bisa nggak sih untuk saya menggunakan cara berbayar? Dan menurut Far gini, kalau harus berbayar, bagusnya mulai dari mana? Kalau berbayar, saya selalu sarankan untuk fokus di influencer marketing campaign. Jadi kawan-kawan, daripada ads ya, tapi ini bisa jadi benar, bisa jadi salah, dan karena setiap dari bisnis, setiap dari kita itu punya audiens yang berbeda-beda dan penerapan marketing yang berbeda-beda. Kalau aku pribadi, itu selalu menyarankan influencer marketing. Nah, mungkin kawan-kawan nanya, Far, saya udah endorse nih, kok hasilnya belum maksimal? Saya harus apa yang salah nih? Nah, ini saya jelasin sedikit soal influencer marketing. Jadi influencer marketing itu kawan-kawan semua ada terbagi-bagi ya. Ada yang nano, ada yang micro, ada mid tier, ada yang makro. Nah, kalau saran saya pribadi, daripada fokus ke mid tier ke atas, mending kita fokus di micro, yang 10K sampai 50K. Kenapa? Pertama, orang-orang ini baru mulai bertumbuh, baru mulai menjadi influencer, baru mulai belajar, dan menurut saya pribadi, mending uang kita kasih kepada mereka, biar mereka juga bisa bertumbuh. Alasan kedua, karena semakin tinggi followers, semakin rendah engagement rate. Engagement rate itu misalkan mereka punya 100.000 followers, palingan yang respon kontennya dia cuma 3-5%. Nah, sedangkan orang-orang yang makro itu masih bisa menjangkau 10 sampai dengan 15%. Artinya, daripada kolaborasi dengan satu orang yang cuma punya 100.000 followers, mending kita kolaborasi dengan 10 orang yang masing-masing punya 10.000 followers. Jadi jangkauannya itu bisa lebih luas. Nah, step untuk kolaborasi dengan influencer, kawan-kawan bisa mulai dengan dua hal ini. Pertama, yaitu memilih niche ya. Jadi, kalau saya mau kolaborasi dengan influencer, saya harus mulai untuk lihat profilnya satu-satu dulu. Jadi, nggak memakai tools ya. Jadi, mulai masuk di akunnya, lihat 3 postingan terakhir, lihat siapa yang komen. Secara random, kawan-kawan pilih 3 orang yang komen di postingan influencer tersebut, dan kunjungi profilnya. Pada saat udah mengunjungi profilnya, kawan-kawan tanyakan, apakah ini target audiens kawan-kawan atau enggak? Kalau jawabannya enggak, stop untuk endorse ke orang itu. Kalau jawabannya iya, silakan endorse. Karena kebanyakan di antara kita pada saat mau endorse, kita lihat dia lagi rame, dia lagi banyak followers, dan kita mau endorse, sedangkan itu nggak cukup. Makanya penting banget untuk kita mulai untuk analisa nih si influencernya, mulai dari 3 postingan terakhir, dan pilih secara random siapa aja nih yang komen. Karena sampel itu, orang yang sering komen di postingan tersebut, itu adalah gambaran orang-orang yang follow orang tersebut. Nah, kalau kita pengen endorse ke influencer, nggak bisa hanya sekali aja, karena ada 3 step untuk kolaborasi dengan influencer. Step 1, brand awareness. Jadi, ya kita nggak expect apa-apa gitu. Makanya banyak kawan-kawan mungkin yang sudah melakukan endorsement, kok udah endorse, belum ada hasil. Ya emang belum, karena memang influencer itu harus ditunjukin produknya berkali-kali, baru orang lain mau beli gitu. Bahkan di bukunya Sales Like Crazy itu, orang lain butuh melihat iklan kita 5-7 kali, baru memutuskan untuk beli. Gimana caranya kalau cuma satu Instagram story, cuma di share-share aja, udah orang mulai untuk lupa gitu. Makanya minimal 3 kali endorsement. Step pertama brand awareness, step kedua soft selling, step ketiga hard selling. Nah, kalau misalkan kita kolaborasi dengan influencer dan 3 kali, itu seakan bahwa influencer itu adalah brand ambassadornya kita. Sedangkan kalau kita pengen membayar seorang influencer untuk brand ambassador, itu sedikit lebih mahal gitu. Nah, daripada membayar untuk BA, mending kita kolaborasi aja 3 kali gitu ke influencer tersebut dengan biaya yang lebih terjangkau, dan orang lain itu yang follow merasa bahwa orang ini atau influencer ini adalah brand ambassador kita. Nah, ini juga salah satu tips buat kawan-kawan semua, bisa juga untuk sending produk secara gratis, dan ini yang saya ajarkan juga ke anak-anak didik saya di sosial kreatif yang lagi ngebangun bisnis mereka. Jadi mereka approach atau DM influencer-influencer yang lagi mulai, apakah 10.000 atau 15.000 followers, mereka minta untuk kirim produk gratis gitu. Jadi kalau kawan-kawan mau endorse dengan cara gratis, jangan DM boleh minta red card-nya enggak. Nah, jangan mulai dengan DM seperti itu. Kawan-kawan mulailah untuk langsung aja DM, halo Kak, saya bla 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 dari ini, bisa saya baru mulai, kakak terbuka enggak untuk saya kirimkan produk untuk review produknya saya secara gratis gitu. Jadi kawan-kawan langsung offer aja dan apa adanya bahwa kita ini UKM dan baru mulai gitu. Dan biasanya sebagian besar itu mereka terbuka. Jadi intinya DM jangan minta harga, tapi DM langsung kayak tembak gitu. Mau bantu UKM nggak Kak? Kayak gitu-gitu. Dan kawan-kawan harus sadar ada yang mau, ada juga yang enggak. Jadi intinya ya kalau nggak mau ya udah next aja gitu. Selanjutnya, bagaimana mengukurnya? Jadi kawan-kawan bisa mulai untuk 24 sampai 48 jam, ada berapa profile visit, jangkauan klik swipe up-nya juga ya.
Sebagai penutup ya, mungkin terlalu panjang ya pembahasan saya. Intinya adalah bukan tentang seberapa keren konten yang kamu buat, yang terpenting ialah seberapa relevan konten yang kamu buat dengan target audiens kamu. Mungkin